Alhamdulillah seluruh persyaratan sudah kami nyatakan sesuai dengan aturan. Pelaksanaan hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Kalau menurut aku Virgon itu baik, menyenangkan, cuman nggak menyenangkannya nggak banyak sih, karena aku pernah diselingkuhin. Aku nggak bisa seuzon, tapi yang aku rasa kayaknya iya gitu, karena setelah aku diselingkuhin dan dia sekarang sama orang yang sama lagi waktu ada di dalam hubungan aku. Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Rencana pernikahan Virgon mendadak membuat warganet geger. Pasalnya, undangan pernikahan vokalis band Last Child itu bocor dan beredar luas di media sosial. Tanpa ada pengumuman resmi sebelumnya, publik pun dibuat bertanya-tanya. Dalam undangan yang beredar, tertulis bahwa Virgon akan melangsungkan akad nikah pada Kamis 26 Februari 2026. Nama Lindi Fitriana pun tercantum sebagai calon mempelai wanita yang akan mendampingi Virgon menuju pelaminan. Meski hingga kini belum memberikan konfirmasi resmi terkait rencana pernikahannya, Virgon akhirnya angkat bicara. Lewat unggahan di media sosial, vokalis band Last Child itu menyinggung soal undangan pernikahan yang terlanjur bocor dan ramai diperbincangkan publik. Dengan gaya khasnya, Virgon menyampaikan pernyataan yang terdengar seperti sindiran halus. Ia justru mendoakan agar orang yang menyebarkan undangan pernikahannya diberikan umur panjang. Siapapun yang bocorin ke media, GW doain panjang umur. Yang panjang kejadian ntar pas kiamat orang-orang pada dia hidup aja terus sambil celingak-celinguk sendirian. Ujar Virgon. Isu yang semula beredar liar di media sosial kini mulai menemukan titik terang. Bukan sekedar rumor, kebenarannya justru datang dari sumber resmi. Pihak Kawah Kelapa II secara terbuka mengonfirmasi bahwa proses administrasi pernikahan Virgon dan Lindi Fitriana telah rampung sepenuhnya. Mulai dari dokumen hingga persyaratan wajib, semuanya dinyatakan sah dan telah melalui tahap verifikasi. Artinya, secara administratif, tak ada lagi halangan menuju hari bahagia tersebut. Meski begitu, pihak Kawah memilih menahan diri untuk tidak mengungkap detail sensitif. Informasi mengenai mas kawin maupun lokasi akad nikah sengaja disimpan rapat demi menjaga kenyamanan dan privasi kedua calon mempelai. Namun satu kepastian tak terbantahkan, tanggal 26 Februari telah tercatat sebagai hari penting. Alhamdulillah telah datang ke kantor kami Saudara Nindi dalam rangka pendaftaran pernikahan melalui pendaftaran SIMKAH Gen 4 sudah terdaftar dan persyaratan sudah kami validasi, kami verifikasi sudah sesuai dengan Perundang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Alhamdulillah seluruh persyaratan sudah kami nyatakan sesuai dengan aturan. Pelaksanaan hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Masalah tempat sampai sekarang masih dirahasiakan. Berikut mas kawin juga belum, masih dirahasiakan. Mas kawin belum. Iya, mas kawin itu mahar. Ya, mas kawin tuh mahar belum, gitu. Ya, itu direncanakan, benar-benar rencanakan ya, itu. Bisa saya berubah. Namun di balik euforia kabar pernikahan ini,
muncul bayang-bayang cerita lama yang kembali mencuat ke permukaan. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari masa lalu Virgon. Seorang perempuan bernama Luna yang mengaku sebagai mantan kekasih Virgon mendadak angkat bicara. Kemunculannya sontak memantik perhatian publik. Luna mengungkap bahwa hubungan asmaranya dengan Virgon berakhir bukan karena perbedaan, melainkan akibat kehadiran orang ketiga. Tanpa menutup-nutupi, ia menyebut bahwa sosok tersebut adalah perempuan yang kini tengah menjalin hubungan dengan Virgon. Pernyataan itu langsung memicu tanda tanya besar. Pasalnya, publik kini tengah menyoroti sosok Lindi Fitriana, perempuan yang namanya tercantum dalam undangan pernikahan sang musisi. Benarkah tudingan Luna mengarah pada Lindi? Ataukah kisah ini hanya potongan cerita sepihak yang kembali muncul di saat momen bahagia Virgon semakin dekat? Kalau menurut aku Virgon itu baik. Ya baik, pokoknya kayak orangnya tuh penyayang. Terus balance, menyenangkan. Cuman menyenangkannya nggak banyak sih, karena aku pernah diselingkuhin. Nggak kehitung lagi, soalnya kayaknya aku hampir sering nangis kalau pas sama dia ya. Cuman ya maksudnya nggak aku up di sosial media kayak aku sedih aku apa. Jadi aku ngeliatin ke orang-orang tuh aku senengnya doang sama dia. Aku nggak bisa seuzon, tapi yang aku rasa kayaknya iya gitu. Karena setelah aku diselingkuhin dan dia sekarang sama orang yang sama lagi waktu ada di dalam hubungan aku. Jadi waktu itu aku lagi nemenin dia manggung di salah satu klub mana gitu. Dia kan biasanya emang selalu minta temenin aku kan. Nah dia ngomong sama aku kayak, nanti aku ajak temen aku ya. Dan ya itu orang itu. Tapi pada saat itu aku nggak tahu kalau ternyata dia itu punya hubungan juga. Sebenarnya belum bisa dikatakan punya hubungan atau enggak, tapi aku lihat sendiri sebenarnya baik-baik aja. Cuman waktu itu dia sempat beberapa kali ngechat aku dan aku pun sempat masih nanyain kabar dia. Cuman kayak sakitnya masih ada gitu, jadi kayak nggak terlalu gimana sih. Jadi ya udah gitu aja. Kalau aku rasa iya, nggak akan pernah bisa berubah karena pada saat itu pas lagi sama aku ya, dia ngomong dia akan berubah, dia capek dengan apa sih, karena mungkin dia ngerasa dia udah semakin bertambah umur, dia capek, dia pengen serius sama satu orang. Ternyata enggak. Berarti saat sama Virgon itu ada obrolan yang serius tentang rumah tangga, tentang kedepannya seperti apa? Ada, sempat mau nikah. Sempat mau menikah? Iya. Itu kapan? Bahkan udah ketemu keluarga aku juga, tapi dibatalin sama dia. Karena perempuan tersebut? Enggak waktu itu, karena waktu itu aku belum tahu ya, dan pas aku berantem itu masalah si perempuan ini udah clear gitu. Aku pikirnya kan jadi kayak udah nggak ada di hubungan kita lagi kan. Cuman dia ngomongnya dia masih harus ini ke anak, masih harus ngejaga anak-anak gitu. Walaupun dia udah ngomong juga waktu itu, jadi pas kita mau nikah tuh dia udah izin ke Kainara dan anak-anak. Meski diiringi berbagai dinamika, keputusan Virgon untuk kembali membina rumah tangga rupanya mendapat sokongan penuh dari keluarga terdekatnya. Ditemui belum lama ini, sang kakak, Feby Carol, bersama ibunda tercinta, Eva Manurum, menegaskan sikap mereka yang satu suara. Keduanya menyatakan akan mendukung siapapun pilihan hidup Virgon, selama sosok tersebut memiliki attitude yang baik dan kepribadian yang matang. Tak hanya itu, keluarga juga menaruh harapan besar agar pasangan Virgon kelak mampu menghadirkan kasih sayang tulus, khususnya kepada anak-anaknya. Mereka berharap sosok tersebut dapat menjadi ibu sambung yang penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Lebih jauh, keluarga juga menginginkan agar nilai-nilai pengasuhan yang selama ini telah diterapkan oleh Inara Rusli tetap diteruskan. Mulai dari pendidikan, perhatian, hingga kasih sayang yang telah ditanamkan sejak awal.
gini loh, kalau masalah wanita, masalah pilihan dia, siapapun itu nantinya, kapanpun itu, kalau memang dia ngerasa nyaman dan kayaknya ini orang yang aku cari deh. Dan aku lihat, nih ya kriteria dari aku ya. Kalau aku lihat, yang pertama attitude ya, maksudnya sopan, tahu tata krama, tahu bersikap, terus keibuan gitu loh. Maksudnya kenapa harapannya keibuan? Karena kalau keibuan tuh bisa menjadi ibu sambung setidaknya, bisa ngurusin adik aku gitu loh. Terus jangan yang boros pasti ya. Maksudnya jangan karena sekarang Virgon lagi ada, posisinya lagi enak nih. Terus siapa sih yang nggak mau gitu. Tapi nanti bila mana dia dalam keadaan yang tidak baik atau kurang baik kondisinya, terus ditinggalin ya, harapannya sih lebih ke perempuan yang sayang gitu, yang benar-benar tulus gitu ya, bukan yang karena ngelihat oh Virgon nih ada apa namanya materinya lumayan nih, jangan yang seperti itu. Intinya dari hati yang benar-benar dia cinta, sama-sama cinta. Aku sebagai kakak, mami juga pasti ngedukung. Yang penting adik akunya klik, dan sama anak-anak gimana, itu poin penting. Yang terpenting. Kalau anak-anaknya bisa nyaman, oke, aku nggak masalah. Dan kalau bisa deket sama Tuhan lah ya, supaya bisa lebih ngebimbing gitu kan, ngebimbing anak-anak kan gitu. Karena kan ibu sambung kan tugasnya juga sebagai seorang ibu harus mendidik dan meneruskan apa yang Inara terapkan, kan seperti itu. Di saat kabar bahagia menyelimuti langkah Virgon menuju pelaminan, cerita lain justru berjalan di jalur yang berlawanan. Sang mantan istri, Inara Rusli, kini tengah berada di fase paling menentukan dalam proses hukum yang sedang ia hadapi. Perkara tersebut mempertemukan dua laporan yang saling berhadapan, yakni laporan Inara dan laporan tandingan yang diajukan oleh Mawa, istri sah dari Insano. Perkembangan terbaru pun menunjukkan keseriusan pihak Inara. Dalam waktu dekat, tim kuasa hukum Inara dikabarkan akan mendatangi Mabes Polri. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendorong aparat kepolisian agar segera menggelar perkara. Harapannya tentu, adanya kejelasan hukum melalui penetapan tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Inara. Ya kan, kenapa laporan ini yang pembuktian yang sangat sederhana, ada orang mencuri, mengambil, kemudian saya anggap ya ada transaksional, mungkin dijual, dijual, sampailah ke tangan saudara M yang kemudian saudara M menggunakan. Jadi rangkaian peristiwa ini sudah sangat mudah. Ini saya bukan polisi pun saya bisa merangkai sudah. Ya kan, terhadap peristiwa ini sudah sangat mudah pembuktiannya. Jadi saya minta kepolisian ya, khususnya Mabes Polri, untuk segera melakukan gelar perkara khusus, menetapkan tersangka, siapa pelakunya gitu loh. Jadi masa kalian anggap ada peristiwa pidana, kalian naikkan penyidikan, kalian tidak tetapkan tersangka, kan ngawur ini udah. Ya, jadi saya minta kepada Mabes Polri untuk segera lakukan gelar perkara untuk menetapkan orangnya atau tersangkanya. Yang kedua, saya minta Polda Metro Jaya jangan gegabah. Ya, laporan saya minggu depan akan saya dorong. Oke, saya minta kalian jangan gegabah. Karena kenapa? Laporan saya terhadap pencurian video itu sudah naik penyidikan. Jadi nantinya saya duga juga kalau ada polisi-polisi yang kemungkinan mendesak agar laporan saudara M segera menetapkan tersangka, ini akan saya tindak. Karena kenapa? Toh ada yang mencuri, ada yang mengambil, mengalihkan kepada pihak lain, kemudian ada salah satu pihak bernama saudara M menggunakan barang itu. Ya, artinya barang curian itu digunakan. Pasti kita pengen tekan ekspresi. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengar Kak. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.